tengah hiruk-pikuk dunia perdagangan internasional, sebuah kabar mengejutkan datang dari Eropa. Uni Eropa yang selama ini dikenal sebagai salah satu pusat kekuatan ekonomi global, mendadak melayangkan gugatan terhadap Indonesia. Alasannya sungguh mengundang tanda tanya besar. Produk asli Indonesia kini telah menguasai pasar dunia dengan cara yang bahkan tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Awalnya, banyak pihak di benua biru itu memandang rendah kemampuan Indonesia. Mereka menganggap negeri yang terletak di garis khatulistiwa ini hanyalah negara penghasil bahan mentah yang nilainya akan selalu kalah jauh dibandingkan produk olahan dari pabrik-pabrik Eropa. Namun, kenyataan berkata lain. Dalam kurun waktu kurang dari 1 dekade, Indonesia berhasil menunjukkan taringnya dengan mengirimkan produk berkualitas tinggi ke segala penjuru dunia. Pusat-pusat perdagangan di kota-kota besar Eropa seperti Paris, Berlin, hingga Roma kini dipenuhi dengan produk buatan Indonesia. Dari pakaian berbahan batik modern, furnitur berbasis kayu jati, kopi dengan cita rasa khas Nusantara, hingga produk makanan olahan berbahan rempah-rempah, semuanya laris manis di pasaran. Konsumen Eropa yang semula skeptis akhirnya jatuh hati dengan kualitas dan harga yang ditawarkan. Kesuksesan ini membuat banyak pengusaha lokal di Eropa kewalahan. Pabrik-pabrik yang dahulu berjaya mulai kehilangan pelanggan. Toko-toko yang menjual barang asli buatan benua biru mengalami penurunan omset drastis. Tidak sedikit perusahaan bahkan harus gulung tikar karena kalah bersaing dengan produk Indonesia. Melihat kondisi itu, Uni Eropa pun mengambil langkah yang tidak disangka-sangka. Alih-alih mengakui kehebatan produk dari negeri kepulauan ini, mereka justru menggugat Indonesia dengan tuduhan melakukan praktik dagang yang dianggap tidak adil. Mereka menuding pemerintah Indonesia memberikan terlalu banyak subsidi dan proteksi terhadap para pelaku usaha lokal, sehingga mampu menjual barang dengan harga lebih murah di pasar global. Namun, tuduhan itu dengan cepat dibantah oleh pemerintah Indonesia. Mereka menegaskan bahwa kesuksesan produk dalam negeri bukanlah hasil dari kecurangan, melainkan buah kerja keras jutaan rakyat yang selama ini terus berinovasi. Mulai dari petani kecil yang menanam kopi di lereng gunung, pengrajin batik di desa-desa Jawa, hingga nelayan yang mengolah hasil laut dengan cara modern, semuanya berkontribusi terhadap kehebatan Indonesia di panggung internasional. Cerita ini pun berkembang menjadi sorotan media dunia. Banyak jurnalis asing datang langsung ke Indonesia untuk melihat bagaimana produk-produk itu dihasilkan. Mereka terkejut ketika menyaksikan proses produksi yang tidak hanya efisien, tetapi juga ramah lingkungan. Di beberapa desa, misalnya, limbah produksi batik sudah dikelola dengan teknologi terbaru sehingga tidak mencemari sungai. Di perkebunan kopi, para petani telah menerapkan sistem pertanian berkelanjutan yang membuat tanah tetap subur. Ketika laporan media itu dipublikasikan, citra Indonesia semakin melambung tinggi. Dunia melihat bahwa negeri ini bukan sekadar produsen bahan mentah, tetapi juga inovator dalam memadukan tradisi dengan teknologi modern. Konsumen global semakin jatuh cinta, sementara Eropa makin kebingungan mencari cara untuk mengatasi dominasi produk Nusantara. Di ruang-ruang sidang Uni Eropa, perdebatan sengit pun tak terelakkan. Beberapa negara anggota merasa gugatan terhadap Indonesia justru mempermalukan mereka di mata dunia. Mereka berpendapat bahwa seharusnya Eropa belajar dari Indonesia, bukan malah mempersulit negeri itu. Tetapi ada juga pihak yang tetap bersikeras bahwa dominasi Indonesia harus dihentikan demi melindungi industri mereka. Sementara itu, di Indonesia sendiri, kabar gugatan dari Uni Eropa malah disambut dengan semangat juang yang lebih besar. Para pengusaha kecil hingga perusahaan besar merasa bangga karena produk mereka dianggap terlalu kuat hingga membuat benua sebesar Eropa merasa terancam. Bagi rakyat, hal ini menjadi bukti nyata bahwa kerja keras mereka tidak sia-sia. Di tengah situasi ini, muncul berbagai kisah inspiratif dari para pelaku usaha lokal. Seorang pengrajin rotan di Kalimantan, misalnya, yang dulu hanya menjual produknya di pasar tradisional, kini memiliki pelanggan tetap di Perancis. Atau seorang petani kakao di Sulawesi, yang berhasil menembus pasar Belgia dengan coklat organiknya. Semua kisah ini memperlihatkan betapa kuatnya daya saing Indonesia di kancah global. Uni Eropa mencoba menekan Indonesia dengan berbagai kebijakan tambahan, termasuk mengusulkan tarif tinggi untuk barang-barang impor dari Nusantara.
Namun, langkah ini justru memicu kemarahan konsumen mereka sendiri. Banyak warga Eropa yang sudah jatuh cinta dengan produk Indonesia merasa dirugikan karena harga tiba-tiba melonjak. Protes pun bermunculan di media sosial hingga ke jalan-jalan. Gelombang protes itu membuat para pemimpin Eropa makin pusing. Mereka dihadapkan pada dilema besar. Jika tetap bersikeras menggugat, maka mereka akan kehilangan simpati rakyatnya sendiri. Tetapi, jika menyerah, berarti mereka harus mengakui kehebatan Indonesia, yang kini berdiri sejajar dengan kekuatan ekonomi terbesar dunia.